Kepada para pemirsa yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Pura Gua Lawah, di depan dari Candi Bentar menuju ke bagian Madianing Mandala Pura, yang mana di sini terdapat sebuah pohon besar dan sebuah pelinggih yang sering dipergunakan oleh mereka yang melintas di jalan di depan pura. Jika tidak sempat masuk untuk bersembahyang ke dalam pura, biasanya melakukan persembahyangan ataupun maturan di pelinggih ini. Kemudian nunas tirta dan juga bija memohon keselamatan dalam melakukan perjalanan. Dan saat video ini diambil adalah saat tengah malam, sekitar pukul 12:30 malam. Dan keadaan memang sangat sepi, tidak ada pengunjung, tidak ada penangkilan. Karena hari ini tidak ada rainan atau tidak ada hari raya. Besok barulah hari raya, yaitu Kajang Kliwon, dan bisa dikatakan saat ini adalah Mapak Kajang Kliwon. Pura Gua Lawah adalah merupakan pura suci, yang mana tentunya akan menimbulkan pertanyaan kenapa di saat siang atau di saat ada rainan atau hari suci maka akan banyak penangkilan yang datang ke pura. Apakah itu berarti bahwa saat-saat seperti itulah pura lebih suci, atau ide betara yang melinggih di pura pasti berada di pura? Tentunya tidak seperti itu. Karena yang namanya pura sebagai tempat suci, saat pagi, siang, sore, malam tetaplah merupakan tempat suci, dan bukan berarti saat-saat tertentu saja seperti Purnama Tilem, Kajang Kliwon barulah ide betara bersentana di pura. Tentunya tidak begitu, karena yang menentukan ada atau tidaknya, baik atau tidaknya adalah pikiran hati yang jernih dan suci dari penangkilan. Itulah yang akan membedakan kedatangan seseorang di tempat suci. Bukan ditentukan oleh hari, bukan ditentukan oleh rainan. Sehingga seringkali terjadi saat-saat tidak ada rainan atau hari biasa pura akan dalam keadaan sepi. Namun ketika ada rainan, barulah nanti pura membludak. Itu dikarenakan oleh keyakinan mereka bahwa saat-saat seperti itulah beliau pasti bersentana di tempat ini. Namun kalau kita pahami lebih dalam lagi, seperti yang saya katakan tadi, tempat suci tetaplah tempat suci. Yang membedakannya adalah pikiran dan hati mereka yang datang. Dan apakah artinya saat rainan atau saat hari tertentu atau saat Purnama Tilem itu tidak memiliki makna khusus? Tentunya itu sangat memiliki makna khusus, karena pada saat itu adalah ada bantuan atau memiliki keadaan yang lebih yang disebabkan oleh keadaan alam, yang menyebabkan seseorang yang melakukan persembahyangan atau memusatkan pikiran akan lebih mudah untuk menyatukan dan memusatkan pikiran. Di samping disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa saat-saat seperti itulah beliau yang bersentana akan berada di tempat, sehingga akan menambah keyakinan mereka untuk datang bersembahyang dan memusatkan pikiran, walaupun pada dasarnya tidaklah seperti itu. Dan apakah ada bedanya saat orang nangkil siang, orang nangkil malam, orang nangkil sepi, ataupun orang nangkil ramai? Tentu saja semua itu memiliki perbedaan, karena semua itu mengandung sebuah pengorbanan. Dan setiap pengorbanan pastilah akan bernilai bagi seseorang dan bernilai bagi beliau yang menentukan. Seperti misalnya saya contohkan, orang yang tidak berani panas dan tidak suka ramai, namun dia bisa mengalahkan diri, datang dan bersembahyang di saat panas dan di saat ramai. Itu menunjukkan keteguhan artinya untuk melakukan persembahyangan dan untuk memuja beliau yang bersentana di sana,
walaupun itu merupakan halangan bagi tubuhnya untuk merasa nyaman. Dan ini tentunya akan mendapat penilaian, karena di samping pikiran yang suci, hati yang suci, juga dalam pemujaan diperlukan sebuah pengorbanan diri, dan pengorbanan itu adalah merupakan hal lebih yang dimiliki oleh seseorang. Begitu juga jika seseorang yang takut akan gelap dan takut akan sepi dan takut akan dingin, namun mau melakukan persembahyangan yang tidak sesuai dengan hal yang tepat untuk tubuhnya, yaitu dia tidak akan kuat dengan dingin dan akan takut dengan sepi dan gelap, namun tetap melakukannya, itu pun merupakan sebuah pengorbanan yang dia lakukan sebagai ciri bakti, bukti bahwa benar-benar ingin melakukan pemujaan dan benar-benar ingin agar mendapatkan tuntunan dari beliau. Karena tentunya saat dingin ataupun gelap sepi diperlukan sebuah pengorbanan, diperlukan sebuah keberanian, dan diperlukan keteguhan hati sehingga bisa datang dan bisa duduk serta memusatkan pikiran. Dan kesimpulan dari semua itu bahwa sesungguhnya tidak ada hari baik dan tidak ada hari yang tidak baik. Semua itu ditentukan oleh pikiran seseorang ataupun hati seseorang, yaitu kejernihan dan kesucian seseorang. Sebab seseorang yang sudah mampu menjernihkan hati dan pikirannya, maka tidak ada hari yang membedakannya. Dan begitu juga mereka-mereka yang memiliki keteguhan hati, maka akan berani ataupun akan melakukan sesuatu mungkin sesuai dengan apa yang tepat untuk dirinya, dan terkadang memang sengaja melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan tubuhnya semata-mata untuk melakukan sebuah pengabdian dan dengan ketulusan hati menunjukkan diri kepada beliau bahwa sungguh-sungguh ingin melakukan sebuah pemujaan. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari Kuria Agung dari Pura Gua Lawah, dan di sini terdapat 3 Kuria Agung, yaitu 2 Kuria Agung kecil dan 1 Kuria Agung yang besar. Dan Kuria Agung yang besar diperuntukkan untuk upacara, ketika ada upacara untuk keluar masuk mereka yang melaksanakan upacara ataupun keluar masuk dari Pertimo, Peragayan atau Perlingga dari Ida Betara. Dan Om Swastiastu, saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Gua Lawah. Dan di dalam pun di bagian utama Ning Mandala saat ini terlihat sangat sepi, tidak ada seorang pun yang melakukan persembahyangan. Namun ada beberapa pemangku yang mungkin bertugas di pura ini, namun beliau sudah tertidur, dan keadaan memang benar-benar sepi, sunyi, damai, dan sangat tenang. Dan beginilah keadaan Pura Gua Lawah di saat malam hari. Jika nantinya ada yang berkeinginan untuk melakukan persembahyangan di saat yang sepi dan tidak banyak orang, bisa melakukan atau datang saat malam hari, dan suasana akan sangat kusuk, menambah aura magis, menambah perasaan tenang. Dan di depan adalah tinggi utama, dan di sini adalah tinggi berupa Meru yang berada di sebelah kanan dari gua. Dan di sini terdapat 2 buah Meru namun tertutup oleh pohon, dan di sebelah dari Meru yang tinggi juga terdapat lagi Meru yang bertumpang 3. Dan saya akan mencoba melihat bagaimana keadaan gua di malam hari yang diterangi oleh lampu. Terlihat pelingi-pelingi yang berada di mulut gua, dan terlihat juga kelelawar yang berterbangan di seputaran gua, yang lebih banyak kelelawar yang datang dibandingkan dengan kelelawar yang keluar.
dan di atas adalah merupakan tebing dan ditumbuhi oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dan setelah ini saya akan datang ke Pura Puncak Sari, yaitu pura yang berada di atas dari Pura Gua Lawah. Namun tidak akan saya satukan dengan video ini, melainkan akan saya pisahkan. Seperti kita ketahui, Pura Gua Lawah adalah merupakan pura sebagai tempat pemujaan Dewa Maheswara yang dalam pengidar buana terletak di arah tenggara yang mengatur angin dan seringkali dipergunakan oleh masyarakat Indo-Bali untuk melaksanakan upacara nyegara gunung, di mana Gua Lawah diibaratkan sebagai gunung dan di depan yaitu laut diibaratkan sebagai segara, sehingga akan terjadi penyatuan antara segara dan gunung, yang mana jika kita mengacu kepada kitab Adiparwa, yaitu pemutaran Gunung Mandaragiri, itu adalah di mana diceritakan bahwa puncak dari Gunung Mandara dibawa ke laut dan diputar untuk mendapatkan Tirta Kamandalu, sehingga bisa dikatakan arti nyegara gunung adalah menyatukan antara gunung dan segara, yaitu dengan melakukan ritual ataupun upakara untuk mendapatkan Tirta Kamandalu, yang artinya adalah tirta yang memiliki kemampuan untuk memberikan umur panjang dan hidup abadi. Dan setelah melakukan persembahyangan, saya akan pamit dari Pura Gua Lawah dan dari Utamaning Mandala menuju ke bagian Madianing Mandala Pura. Dan saat ini suasana masih sangat sepi dan sudah pukul 1 malam. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan naik menuju ke Pura Puncak Sari yang tepat berada di atas dari Pura Gua Lawah, dan nanti akan saya upload videonya pada kesempatan lain, bukan disatukan pada video ini. Dan inilah anjing yang menemani saya saat berada di pura, dan video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya memohon maaf, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Sukses.